Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat yang sedalam-dalamnya untuk Bapak, Ibu, para pahlawan bangsa tanpa tanda jasa, para pensiunan aparatur sipil negara yang kami banggakan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima, umur yang berkah, dan hari-hari yang penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani Bapak dan Ibu semua, channel Info Pensiunan ASN. Di sini kita ngobrol santai, tapi tetap serius membahas berbagai kabar penting seputar dunia pensiun. Mulai dari berita terbaru, informasi teknis yang kadang bikin bingung, sampai hal-hal sederhana yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari para pensiunan. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Bapak dan Ibu hari ini. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan utama, saya mau tanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Mudah-mudahan sehat ya, karena kesehatan itu benar-benar nikmat yang paling mahal. Tanpa sehat, semua rencana jadi sulit dijalankan. Jadi saya doakan dari sini semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan umur yang penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 10 Maret 2026, artinya kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan penuh rahmat, dan bulan yang selalu membawa suasana berbeda setiap tahunnya. Pagi hari terasa lebih sejuk, suara imsak masih teringat di telinga, dan aktivitas sehari-hari kita jalani sambil berpuasa dengan penuh keikhlasan. Namun di tengah suasana Ramadan yang tenang itu, ada satu pertanyaan yang terus muncul di benak banyak pensiunan. Bahkan mungkin pertanyaan ini sering muncul saat duduk santai setelah subuh, saat menunggu waktu ke pasar, atau sekadar ngobrol di warung kopi bersama teman-teman lama. Pertanyaannya sederhana tapi bikin penasaran. Kapan sih THR dan Rapel tahun 2026 cair? Ayo jujur saja. Siapa yang tiap pagi refleks buka HP lalu langsung cek saldo rekening? Tangan seperti punya kebiasaan sendiri buka aplikasi bank, lihat saldo, lalu berharap ada angka baru yang muncul. Padahal sadar juga ini masih tanggal 10, tapi tetap saja dicek. Siapa tahu rezekinya sudah datang lebih dulu. Atau mungkin yang sering kumpul di warung kopi dengan sesama pensiunan. Obrolannya hampir pasti berputar di topik yang sama. Pak, THR sudah turun belum? Bu, katanya rapel cair bulan ini ya. Percaya atau tidak, percakapan seperti itu sekarang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dan jujur saja, perasaan itu sangat wajar. Ini bukan soal tidak sabaran, ini soal harapan. Apalagi menjelang Idul Fitri seperti sekarang. Kebutuhan biasanya meningkat cukup banyak. Ada yang ingin membelikan baju baru untuk cucu, ada yang harus menyiapkan sembako untuk keluarga yang akan mudik, ada tradisi memberikan THR kepada keponakan atau anak-anak tetangga, ada juga rencana untuk berkunjung ke rumah saudara yang jauh. Semua itu tentu membutuhkan biaya, makanya tidak heran kalau THR dan Rapel menjadi sesuatu yang sangat dinanti. Di video ini kita akan ngobrol santai, seperti sedang duduk di warung kopi. Tapi isi pembahasannya tetap lengkap dan jelas. Kita akan membahas kabar terbaru tentang THR dan Rapel 2026 yang nilainya disebut-sebut mencapai sekitar 55 triliun rupiah. Judulnya saja sudah bikin semangat. Presiden Prabowo segera umumkan 55 triliun siap meluncur. Kalau mendengar angka sebesar itu, tentu banyak yang langsung bertanya, benarkah? Kapan diumumkan? Dan yang paling penting, kapan masuk rekening? Mari kita bahas pelan-pelan supaya semuanya jelas. Pertama yang perlu dipahami adalah alasan kenapa sampai sekarang dana tersebut belum cair. Banyak orang langsung berpikir macam-macam. Ada yang khawatir anggarannya belum ada yang takut ada masalah di pemerintah, bahkan ada yang berprasangka pemerintah lupa kepada pensiunan. Padahal kenyataannya bukan begitu. Penyebab utamanya sebenarnya cukup sederhana, yaitu soal regulasi. Bapak dan Ibu perlu ingat, Indonesia ini negara besar. Jumlah pensiunan ASN saja hampir 5 juta orang. Kalau ditambah ASN aktif, anggota TNI, Polri, serta pejabat negara, jumlah penerima bisa mencapai puluhan juta orang. Memberikan dana kepada puluhan juta orang tentu bukan hal kecil. Semua harus diatur dengan aturan hukum yang jelas dan kuat. Biasanya dasar hukum tersebut berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Di dalam aturan itu diatur banyak hal, misalnya berapa besar THR yang diberikan, apakah hanya gaji pokok atau termasuk tunjangan lainnya, lalu siapa saja yang berhak menerima, apakah semua pensiunan termasuk janda atau duda penerima pensiun juga mendapatkannya. Selain itu juga diatur sumber anggarannya dari APBN, mekanisme penyalurannya, serta lembaga mana yang bertanggung jawab dalam distribusi dana tersebut.
Untuk pensiunan ASN biasanya melalui PT Taspen, sedangkan untuk TNI dan Polri melalui PT Asabri. Bank-bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN juga ikut terlibat dalam proses ini. Saat ini aturan tersebut sedang berada pada tahap finalisasi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah beberapa kali menjelaskan bahwa prosesnya hampir selesai. Bahkan disebutkan bahwa pengumuman resminya akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sebenarnya sesuatu yang cukup istimewa. Biasanya pengumuman seperti ini disampaikan oleh Menteri Keuangan. Namun kali ini rencananya Presiden sendiri yang akan menyampaikannya kepada masyarakat. Bayangkan suasananya di Istana Negara nanti. Presiden berdiri di depan podium didampingi para menteri terkait. Lalu beliau mengatakan bahwa THR dan rapel bagi ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan akan segera disalurkan. Tentu saja itu akan menjadi kabar yang sangat membahagiakan. Apalagi pemerintah juga sudah menyiapkan dana yang jumlahnya sangat besar, sekitar 55 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir dan memperhatikan kesejahteraan para aparatur negara, termasuk para pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Dana sebesar itu juga akan memberikan dampak besar bagi perekonomian. Ketika dana tersebut masuk ke masyarakat, uangnya tidak akan diam di rekening saja. Sebagian akan dibelanjakan di pasar tradisional. Pedagang sayur, pedagang daging, dan penjual bahan makanan akan merasakan peningkatan penjualan. Sebagian lagi akan digunakan untuk membeli pakaian baru, sehingga usaha konveksi dan toko pakaian ikut mendapatkan keuntungan. Ada juga yang akan digunakan untuk membeli oleh-oleh atau makanan khas daerah. UMKM makanan ringan akan ikut merasakan dampaknya. Selain itu, banyak juga pensiunan yang menggunakan THR untuk bersedekah kepada tetangga, anak yatim, atau orang yang membutuhkan. Hal-hal seperti ini menciptakan efek ekonomi yang sangat luas. Inilah yang sering disebut sebagai multiplier effect. Satu kebijakan bisa memberikan dampak positif ke banyak sektor sekaligus. Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir soal mekanisme pencairannya. Sistem yang digunakan sekarang sudah cukup sederhana. Setelah aturan resmi ditandatangani, Kementerian Keuangan akan menyalurkan dana tersebut ke PT Taspen. Dari Taspen, kemudian dana akan diteruskan ke bank-bank mitra. Bank mitra inilah yang kemudian akan mengkreditkan dana langsung ke rekening para pensiunan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu mengurus formulir, dan tidak perlu membawa dokumen apapun. Semua prosesnya berjalan secara otomatis melalui sistem. Yang perlu dilakukan hanya satu hal sederhana, tunggu dengan sabar dan sesekali cek rekening. Biasanya setelah pengumuman resmi keluar, proses penyaluran dana tidak membutuhkan waktu lama. Dalam banyak kasus sebelumnya, dana sudah mulai masuk ke rekening dalam waktu 1-3 hari kerja. Lalu kapan kira-kira pencairannya? Pemerintah sebelumnya menargetkan pencairan dimulai pada pekan pertama Ramadan. Namun karena proses regulasi masih difinalisasi dan Presiden sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, jadwalnya sedikit bergeser. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa THR dan rapel akan cair paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri. Jika melihat kalender, Idul Fitri tahun 2026 diperkirakan jatuh di akhir Maret atau awal April. Artinya pencairan kemungkinan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Bisa saja minggu ini atau mungkin minggu depan. Jadi sekarang yang paling penting adalah bersabar sambil terus berdoa agar semua proses berjalan lancar. Sambil menunggu, ada satu hal menarik untuk dipikirkan. Kalau nanti THR dan rapel sudah masuk rekening, apa rencana pertama Bapak dan Ibu? Apakah ingin membelikan baju baru untuk cucu? Apakah ingin membayar utang di warung langganan? Atau mungkin ingin menyisihkan sebagian untuk sedekah? Coba tuliskan di kolom komentar. Cerita dari Bapak dan Ibu pasti akan menjadi inspirasi bagi pensiunan lainnya. Yang juga perlu diingat adalah jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Di media sosial sering beredar pesan berantai yang mengklaim tanggal pencairan tertentu, padahal belum tentu benar. Selalu pastikan informasi berasal dari sumber resmi seperti Kementerian Keuangan, PT Taspen, atau pengumuman pemerintah. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu pesan sederhana untuk Bapak dan Ibu semua. Menjadi pensiunan bukan berarti perjalanan hidup selesai. Justru ini adalah fase baru yang bisa dinikmati dengan lebih santai. Waktu bersama keluarga menjadi lebih banyak. Kesempatan beribadah juga lebih luas. THR dan rapel memang penting.
Tapi kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari uang. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa tertawa bersama cucu, dan masih bisa berbagi dengan sesama. Jadi, sambil menunggu kabar baik tentang pencairan THR dan rapel, mari kita jalani Ramadan ini dengan hati yang tenang. Perbanyak ibadah, perbanyak doa, dan tetap bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan. Insya Allah kabar baiknya tidak akan lama lagi datang.